Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko, mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya, Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh.
Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di gedung Highken Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini, Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurizal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas AMIN. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo, adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden
Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya, Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di Gedung Haiken Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya
Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini, Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jujun Ahmad Syamsuri Cal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas AMIN. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo, adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko, mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024.
Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung, baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di Gedung Haiken Kebon Siri Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi Amin. Menurut Cucun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Cal. Cucun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Cucun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Amin. Sebaliknya, Cucun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Cucun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung, baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di gedung Highken Kebon Siri Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurizal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Amin. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko, mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno
selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di gedung Highken Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurizal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Amin. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya Bendahara Umum Partai Nasdem
Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan
kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di Gedung Highken Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam. Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini, Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurizal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas AMIN. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo, adapun arahan itu salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari. Yang mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan sepenuhnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus itu juga dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu rampung. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun oposisi. Dengan demikian, kata Budiman, pertemuan Jokowi dan Paloh tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI yang mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka. Selain itu, Adi menilai pertemuan tersebut sebagai momen bagi keduanya memperbaiki hubungan politik mereka. Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, namun Mahfud MD enggan menanggapi pertemuan itu lebih lanjut. Sebaliknya, Mahfud meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Surya Paloh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud saat ditemui di Gedung Haiken Kebon Siri Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari. Wartawan pun meminta respons Mahfud terhadap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari malam.
Mahfud pun heran lantaran ia diminta memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Menurut Mahfud, awak media seharusnya meminta tanggapan langsung kepada Surya Paloh terkait pertemuan semalam. Di satu sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam masalah besar. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Hasto saat diminta tanggapan terkait pertemuan antara Jokowi dan Paloh. Hasto mempertanyakan Jokowi menggalang dukungan lain dengan bertemu Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang masih berjalan. Menurutnya, jika proses pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka seharusnya Jokowi tak perlu melakukan konsolidasi lagi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini, Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal. Jujun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Jujun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas AMIN. Sebaliknya, Jujun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Jujun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi.